Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu adalah materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Qur'an. Nah, untuk anak-anakku semua yang mendengarkan dan melihat video ini, silakan kalian sambil membuka bukunya, buku paket kalian atau buku pendamping yang lain. Dibuka bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, jadi di peta konsepnya kita akan mempelajari meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan ke materi inti, jadi di sini saya mau bertanya terlebih dahulu, sudah hafal rukun iman ya? Yang belum hafal rukun iman, mohon nanti dihafalkan. Karena penting, materi ini adalah salah satu dari materi rukun iman. Jadi, seperti yang kalian ketahui bahwasanya iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kalian UTS, PTS, atau PAS, misal ditanyakan iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ke titik-titik. Jangan sampai ada yang salah ya. Semuanya harusnya sudah tahu bahwasanya iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Nah, kitab Allah sendiri itu ada 4 yang Allah turunkan. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Nah, semuanya adalah kitab Allah. Jadi, kalau misalnya saya menanyakan kepada kalian, apabila saya memberikan kalian kitab Zabur, atau kitab Taurat, atau kitab Injil, kalian mau tidak mempercayai isinya, meyakini isinya, dan mengimaninya? Jawaban kalian apa? Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, atau kalau misalnya ada yang menjawab, nggak mau Pak, saya nggak mau mengimani kitab Taurat, saya nggak mau meyakini kitab Zabur, saya tidak percaya isi kitab Injil. Maka saya jawab bahwasanya itu sama saja kalian tidak meyakini kitab-kitab Allah. Ingat, saya ulangi sekali lagi ya, bahwasanya kitab Allah itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semuanya harus kita imani, kita yakini, kemudian kita percayai bahwasanya isinya benar dari Allah. Jadi kitab Taurat itu isinya benar dari Allah, berisi petunjuk bagi kaumnya. Kitab Zabur, kitab Injil juga sama. Jadi kalau misalnya ada 4 kitab, ya kita yakini semuanya. Bukan hanya sekedar Al-Quran saja yang kita yakini, bukan hanya sekedar Al-Quran saja yang kita imani. Semuanya harus kita yakini, semuanya harus kita imani, karena keempat kitab ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Baik, untuk bagian dialog Islami, kita skip saja. Oke, di sini dijelaskan mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, ini kata-kata ini loh. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berarti itu tandanya, karena ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah,
Kita harus percaya keempatnya, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Bukan hanya percaya pada Al-Quran saja. Pasti nanti di antara kalian ada yang kemudian berpikir dan berkata, Pak, kan isinya Injil kan sudah dipalsukan, Pak. Pak, isinya Zabur itu sudah dipalsukan, Pak. Pak, isinya Taurat sudah dipalsukan. Maka dengan tegas saya menjawab bahwasanya kita mengimani Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Mengimani keempat kitab tersebut. Untuk masalah dipalsukan, ya kita harus mengimani yang kitab yang asli. Bagaimana cara mengetahui yang asli? Wallahu alam, karena saya sendiri belum pernah menemukan kitab Injil yang teks yang masih asli. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil itu kan sudah berabad-abad yang lalu. Teksnya mungkin masih ada, tapi tidak tahu seperti apa bentuknya, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwasanya Allah menjaga kitab Taurat, Injil, Zabur itu tadi yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat nanti, menjelang hari kiamat nanti adalah Al-Quran. Sehingga esensi dari kitab Taurat, Zabur, Injil ini tadi itu ada. Ada kitab-kitab tersebut ada, dan kita harus yakini untuk masalah asli atau tidaknya, wallahu alam. Nah, kalau misalnya kalian berpikir Injil itu kitabnya agama Nasrani, salah. Karena agama Nasrani punya kitab sendiri yang namanya lain. Coba kalian tanyakan ke teman-teman kalian yang non-muslim itu, maka nanti kitabnya bukan Injil namanya. Tapi ada perjanjian baru, perjanjian lama, yang sebetulnya itu esensinya adalah Zabur dan Injil itu tadi. Nah, makanya kalau misalnya kita ditanyakan kitabnya Taurat, Zabur, Injil itu seperti apa, saya juga belum pernah melihatnya, tapi kita harus meyakini bahwasanya ada, isinya benar, dan kita harus meyakini bahwasanya itu berasal dari Allah. Al-Quran isinya adalah pelengkap dari ketiga kitab pendahulunya. Kalau misalnya kalian tahu kitab Taurat, Zabur, Injil, itu hanya dikhususkan untuk umat-umat pada zaman dahulu pada suatu tempat. Sedangkan Al-Quran itu kitab yang universal, kitab yang menyeluruh seluruh dunia. Sebetulnya kalau misalnya dikatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam, enggak, itu salah juga sebetulnya. Al-Quran bukan kitabnya umat Islam. Al-Quran itu kitab semua manusia. Semua manusia. Semua orang bisa membacanya, bisa mengimaninya. Karena memang Al-Quran ini diturunkan untuk semua manusia, bukan cuma untuk umat Islam. Kata-kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, itu untuk seluruh umat manusia. Nah, seperti itu. Jadi ada ayat-ayat yang memang khusus untuk orang-orang yang sudah beriman. Ada ayat-ayat khusus dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Seperti itu. Nah, karena Al-Quran ini sifatnya universal, Al-Quran itu sifatnya menyeluruh, maka bukan hanya kitabnya umat muslim, bukan cuman kitabnya umat Islam, tapi merupakan kitab dari seluruh umat manusia. Oke, next. Ya, kita lihat. Nah, di sini sudah ada nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya, dimulai dari kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Kita meyakini bahwasanya kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 berikut ini.
Walaqad atayna Musal kitab la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Nah, jadi kitab Taurat itu adalah berisi pedoman tapi untuk Bani Israel, umatnya Nabi Musa, di satu tempat saja, seperti itu. Karena pada saat itu Bani Israel butuh petunjuk. Nabi Musa itu karena hanya manusia biasa, bingung. Ini saya harus mengarahkan seperti apa. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikanlah kitab Taurat untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Nah, pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat ada 10. Perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung atau berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, menjadi saksi palsu, larangan mengambil hak orang lain. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di poin nomor 1 ini. Perintah untuk mengesahkan Allah. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, perintah nomor 1 ini, perintah mengesahkan Allah, adalah perintah yang paling pokok. Semua kitab ada, semua kitab punya. Oke, kita pause terlebih dahulu, karena ini azan, nanti akan saya buat sesi keduanya. Silakan ditunggu.